Shalom, selamat petang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan secara online melalui laman media sosial KKSDA Likas. Marilah kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, karena Engkaulah mencipta langit dan bumi dan isinya. Dan pada saat ini Bapa, kami akan menikmati firman. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan kami untuk mengharungi kehidupan kami setiap hari. Terima kasih karena Bapak sudah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Tajuk yang saya hendak kongsikan kepada saudara dan saudari pada petang ini yaitu hidup adalah satu perjuangan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Dalam Ibrani 10 ayat 32 mengatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Namun, ada sesuatu yang terindah dari Tuhan, yaitu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam kekalahan dengan dunia ini. Tuhan sentiasa bersama kita. Dia menguatkan kita, bahkan Tuhan memberikan kita hidup yang berpengharapan. Wahyu 2 ayat 10, jangan kamu takut terhadap apa harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hidup adalah satu perjuangan. Jika kita berada seperti di saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang lebih besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa tidak meninggalkan kita. Dalam perjuangan, Tuhan sentiasa bersama-sama kita. Dalam buku Nehemia 9 ayat 12 tertulis, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Sangat terbukti, nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Sehingga hari ini kita ada karena anugerahnya. Dalam mempertahankan iman kita untuk terus tetap di dalam Tuhan, tidaklah mudah jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia biasa begitu banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita. Dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan
walaupun menurut pandangan kita baik. Banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, yaitu Ayub. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan, Tuhan dipermuliakan. Ayub menjadi contoh bagaimana kita apabila menghadapi sesuatu kesulitan dalam hidup, asalkan tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Mazmur 37 ayat 3 hingga 4 ada tertulis, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah segala yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap mempunyai pengharapan dalam Tuhan. 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal adalah hiduplah dengan iman, jangan kita melepaskan keyakinan kita, jangan kita mengundurkan diri. Dalam masa stay at home, mari bersama-sama menyahut seruan KKM kerajaan dengan serius dan mematuhi perintah kawalan pergerakan atau PKP. Kita harus bersemangat, bersabar, dan tetap tenang agar kita menang dalam perjuangan memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Sebelum itu, pastikan Anda dan saya selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Pakai topi muka ataupun mask, gunakan sanitizer, social distancing. Untuk mengakhiri pelajaran ini, saya ingin mengongsikan sedikit pengalaman saya semasa bertugas di hospital. Sebagai juru rawat yang bertugas di hospital, hidup sentiasa dalam ketakutan, kerisauan, kekhawatiran, tidak tenang, dan bimbang karena risiko jangkitan COVID-19 amatlah tinggi. Bukan saja orang awam atau pesakit yang dijangkiti oleh virus ini, malahan kaki tangan hospital pun tidak terkecuali. Ramai kaki tangan hospital sudah menjadi mangsa. Rutin tugas seorang juru rawat seperti saya dalam melayani pesakit bermula dari pendaftaran, sehinggalah pesakit berjumpa dengan dokter. Bukan itu sahaja, sekiranya ada pesakit yang dijadwal untuk pembedahan, pesakit tersebut harus melalui saringan COVID-19 untuk memastikan pesakit tersebut selamat dari jangkitan virus itu. Pesakit ditempat di kemah khas dan saya ditugaskan untuk membantu dokter dalam proses saringan itu. Dalam proses tersebut, saya sangat terdedah pada risiko jangkitan virus. Karena saya tidak pasti status kesehatan pesakit tersebut.
Dan yang lebih menyukarkan apabila pesakit berselindung atau tidak berterus terang dengan statusnya, seperti sejarah perjalanan terkini. Oleh yang demikian, saya harus berwaspada serta mengawal diri dari dijangkiti. Namun seperti kita sedia tahu, COVID-19 ini tidak boleh dilihat dari mata kasar. Oleh yang demikian, saya sangat memerlukan Tuhan untuk melindungi saya. Dalam Alkitab 1 Petrus 5 ayat 7 ada tertulis, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Justru itu, saya selalu berdoa setiap pagi, petang, dan malam, agar saya senantiasa dilindunginya. Tuhanlah menjadi kekuatan saya selama ini. Dan saya bertekad untuk terus bersandar kepada kuasa dan perlindungannya. Walaupun hidup ini adalah kesempatan untuk melayani orang lain, namun pada masa yang sama, saya perlu memastikan kesehatan saya juga terjaga. Semuanya ini Tuhan menjadi sandaran dalam kehidupan, sebab kita tidak tahu apa yang berlaku di depan. Tuhan memberkati dan selamat minggu baru dan selamat bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sudah diberi satu kekuatan melalui firman-Mu yang kami sudah nikmati sebentar tadi. Terima kasih di atas segala janji-Mu yang begitu indah, melindungi kami, memimpin kehidupan kami setiap hari. Terima kasih sekali ya Bapa, karena Engkau sudah menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.